Baik, Bapak Ibu selamat siang semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bermanfaat untuk kegiatan PMO. Di tahun lalu PMO kita dilaksanakan secara daring bersama fasilitator utama dan itu teman-teman yang masuk ke PKP. Berdasarkan hasil keputusan kementerian tahun ini, setelah tahun pertama maka tahun kedua ini PMO-nya dilaksanakan secara mandiri di bawah koordinasi kepala sekolah. Jadi PMO ini tujuannya sebetulnya untuk memperbaiki hal-hal yang belum bagus kita laksanakan terkait dengan pembelajaran di kelas, terkait dengan perencanaan data, terkait dengan kurikulum, literasi, numerasi dan sebagainya. Tentunya berdasarkan hasil refleksi. Sehingga kemarin kan saya sudah paparkan PMO tahun lalu. Kita punya PMO pada literasi, ada PMO tentang apa lagi tahun lalu kita 5 kali PMO DKP pengawas sekolah pembelajaran akan juga mulai dari sekali lagi berdasarkan hasil keputusan kementerian tahun ini kita buat PMO secara mandiri. Hari ini kita buat PMO-nya tidak boleh terlalu banyak juga poinnya. Bisa jadi hasil refleksi kita kemarin yang hari Jumat lalu itu bisa kita masukkan sebagai PMO juga. Misalnya tentang hasil pembelajaran. Ada berapa kelas yang kita refleksi? Tiga dalam ada kita Yofi dari Ibu Simpan. Kita juga bisa menjadi dasar untuk kita rencanakan dalam waktu yang singkat. Programnya harus bisa selesai 1 maksimal 2 bulan. Nanti setelah 2 bulan lihat lagi perkembangannya, apakah kita sudah bisa melaksanakannya atau tidak. Kalau tidak, buat PMO lagi. Tapi kalau sudah sukses maka PMO ulang. Jadi kalau sudah sukses tidak di PMO ulang. Tapi kalau belum, kembali. Saya bercontoh misalnya kita pernah PMO terkait dengan kurikulum KWSP tahun lalu. Dalam perjalanan waktu KWSP-nya sudah disusun, divalidasi, akhirnya sudah selesai, sudah bagus, makanya kita tidak lanjutkan untuk PMO lagi. Karena topik lain sudah untuk PMO. Untuk tahun ini PMO yang pertama. Sebetulnya kita mulai di Agustus. Persiapannya teman-teman yang lain ada belum juga. Kita bergerak siap sehingga bisa saat berkarya kita sudah selesai PMO-nya. PMO-nya terintegrasi dengan SIM PKB saya. Ini saya punya SIM PKB, ada laporan semua sini. Ini sudah ada nama fasilitas terbaru sendiri. Nanti Ibu Bin juga bisa melihat kita punya kegiatan hari ini melalui laporan sini. Ini seperti apa dari Agustus hingga September, untuk Oktober ada lebih. Agustus, Oktober, Desember, Februari. Berarti tahun kedua ini kita berapa kali PMO? 4, 6. Ada 5 PMO. Masing-masing PMO-nya di sini dikatakan minimal 1 topik masalah apa yang perlu kita selesaikan dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan. Waktunya jangka pendek sekali. Sehingga kalau ada yang belum beres kita segera benahi dan jangka waktu untuk evaluasinya ada 20 bulan. Ini statusnya pengerjaan
punya status laporan belum. Kita coba mulai dari sini. Ini tanggal 19 gitu. Tanggal 19. Kita ada berapa orang? 2, 4, 6, 8, 9. 9 orang. Nah, sebelum sampai ke lanjut, di sini ada permintaan hasil refleksi pembelajaran. Hasil refleksi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Kira-kira ini maksudnya bagaimana? Sudah kita semua selanjutnya hasil refleksi pembelajaran dan karakteristik peserta didik, kemudian akar masalah dari hasil refleksi pembelajaran dan karakteristik. Jadi nanti mungkin ada keseluruhan tentang ini hasil refleksi. Apakah mungkin seperti yang kita buat? Iya. Proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas mungkin ada anak yang bermasalah Coba kita lihat. dan karakter. Seperti yang TC kasus ada satu yang harus ditangani. Kita lihat itu saja dulu. Itu dinolakan beberapa kasus anak yang di kelas 2 mungkin yang perlu kita telusuri kembali, kita lihat kembali apa persoalan yang sebenarnya dan kita telusuri persoalan tersebut dan kita mencari solusi atas permasalahan ini. Menurut saya karakteristik peserta didik. Biasa juga kemarin agak kali ini. Kalau kita melihat topik yang lain, Kalau pihak disiplin itu tidak menjadi dalam evaluasi, berarti nanti yang melaksanakan PMO itu kan tidak mungkin semua kelas mulai sama. PMO di sini maksudnya ada satu program dan program itu tidak fokus sampai semua kelas, tapi menjadi habitus di seluruh kita, menjadi kita punya apa namanya hal yang dipraktek oleh semua harus ya, kalau begini setelah itu baru kita dari hasil refleksi kemarin jadi memang kami sudah mencatat ada beberapa kelas yang memiliki dua persoalan terkait dengan peserta didik. Yang satu waktunya kemarin kita ada sini ada satu. Memang semua kelas itu satunya permasalahan yang masing-masing. Cuma karena waktunya yang tidak pas sehingga yang lainnya kemarin ditunda ke refleksi berikutnya. Atau begini, kita fokusnya di pembelajaran karena nanti kan di PMO4 juga ada permintaan didik juga. Mungkin di sisi lain seperti ini tidak fokus pada refleksi pembelajaran. Ini tadi kata lalu memang dia fokusnya di sisi refleksi pembelajaran. Mungkin di mana JPN di lain refleksi dan karakter fokusnya di sini. Nanti ya kalau apa di PMO2 dia sepakat Bu supaya sinkronan ya antara bagiannya di sini. Apa yang bisa dilakukan oleh